Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas prinsip-prinsip pembelajaran IPS MISD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Fauzi Rahmawati dengan nomor NIM 1262052121119 dari kelas PGMI 5D dengan dosen pengampu Ibu Mahfuka MPDI. Pembelajaran adalah proses berpikir, karena pengetahuan itu tidak datang dari luar, tetapi dibentuk oleh individu itu sendiri dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Dalam kegiatan pembelajaran IPS MISD, lebih identik dengan kegiatan demonstrasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, integrated atau terpadu. Integrasi adalah suatu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait dan berdasarkan topik yang terkait. Contohnya, kegiatan ekonomi penduduk yang ditinjau dari persebaran dan kondisi fisis geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Yang kedua, interaksi. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya yang disebabkan oleh dorongan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu kepuasan, rasa ingin diperhatikan, dan mendapatkan kasih sayang. Dalam konteks pembelajaran IPS, maka menjadi dasar untuk mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang bentuk interaksi secara umum dan juga mendidik peserta didik agar mampu dan terbiasa berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lain. Manusia sebagai makhluk sosial ingin hidup berkelompok. Konsekuensinya saling membutuhkan. Manusia sebagai anggota masyarakat atau kelompok selalu bekerja sama dalam melakukan pekerjaan, memecahkan masalah sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Yang ketiga, kesinambungan dan perubahan. Pembelajaran IPS harus bersinambung karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus sambung menyambung sehingga peserta didik lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Sebagai contoh, materi sejarah ketika tidak berkesinambungan akan membuat peserta didik kebingungan memahami alur dan hubungan sebab akibat peristiwa sejarah tertentu. Selain itu, pembelajaran IPS juga harus mengikuti perubahan. Hal ini karena manusia sebagai objek utama pembelajaran. Tidak ada individu, kelompok, atau masyarakat yang berhenti berproses. Perubahan sosial ini bisa terjadi karena politik, ekonomi, ataupun kemajuan teknologi dengan skala yang berbeda-beda tiap masyarakat di daerah satu dengan daerah lainnya. Sehingga dalam mengajarkan IPS, pendidik harus mengikuti dan melacak perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga para peserta didik mampu mengambil nilai-nilai yang terkandung. Yang keempat, kooperatif. Kooperatif dalam KBBI berarti bekerja sama atau membantu. Dalam pembelajaran IPS, siswa dilatih memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran dan pendidik dapat menggunakan sistem atau strategi cooperative learning sebagai salah satu pembelajaran langsung dalam proses pembelajaran. Yang kelima, kontekstual. Dalam pembelajaran IPS, proses pembelajaran peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik, baik lingkup keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan lain. Dengan belajar dari segi lingkungan dan kehidupan di sekitar peserta didik, diharapkan mereka mampu menjadi peserta didik yang mandiri, mendorong mereka belajar dari sesama teman yang mempunyai latar belakang dan keadaan yang berbeda-beda, dan juga memahami lingkungan yang berbeda-beda. Yang keenam, problem solving. Dalam pembelajaran IPS di MI atau SD, peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik beserta lingkungan di sekitarnya. Dalam pendekatan berbasis problem, peserta didik diminta untuk yang pertama, menarik pengetahuan dari satu wilayah disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, menggunakan pengetahuannya sendiri secara tepat.
Yang ketiga, menerapkan pengetahuan tersebut dalam serangkaian tantangan. Yang keempat, mereaksi secara tepat terhadap problem yang muncul. Yang kelima, mencapai solusi yang telah dipertimbangkan dengan berdasar kepada alasan yang dibenarkan. Yang ketujuh, inquiry. Inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Dalam konteks ini, pendidik diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran IPS sebagai proses pembelajaran yang mampu merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Kedelapan, keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah keterampilan peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan makhluk sosial guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembelajaran IPS, keterampilan yang harus diketahui dan dikuasai oleh peserta didik adalah keterampilan sosial, yaitu keterampilan bekerja sama, bergotong royong, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan proses. Dalam pendekatan proses bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Keterampilan proses bisa dimulai dari mencari informasi sampai nanti bisa menginformasikannya. Sumber-sumber menumbuhkan keterampilan proses dalam pembelajaran IPS antara lain dari peta, globe, gambar atau foto, grafik, diagram, dan sebagainya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.